kakimu ku tercampur penuh dosa. Hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih Kau tuliskan firman di hatiku. Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Di kakimu ku duduk menantikanmu. Jiwaku padahkan akan kebenaran. Ku tahu ini lah bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya Dia ambil daripadaku. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Di kakimu ku mohon belas kasih-Mu. Sekalipun hamba tak layak menerima firman-Mu, jika saja remah-remah Kau berikan padaku, ku percaya sangat berkuasa untuk menolongku. Betapa besar kasih
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Pada hari-hari terakhir akanlah terjadi, kan berdiri tegak menculang gunung rumah Tuhan. Banyak suku bangsa akan pergi berjalan menempuhnya, bersehati bersama dalam damai dan cinta. Mari naik ke gunung Tuhan, mencari firman-Nya, agar Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya. Sebab dari Sion kan keluar firman pengajaran-Nya, dan dari Yerusalem kita dapat firman-Nya. Hati yang penuh firman, tiada perbedaan, selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Hati yang penuh firman, tiada persungutan, selalu bersuka cita, sebab berjalan dalam terang Tuhan. Lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku
aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah ku tinggalkan, dan kasih dalamku telah ku lepaskan. Hasrat hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Salam sejahtera, bersalam kasih dalam Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam persekutuan dalam tubuh dan darahnya yang memberikan pada kita persekutuan yang indah satu dengan yang lainnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Mazmur. Ayat yang kelima. Mazmur 27 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ya, terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam tema kita beberapa minggu belakang,
yaitu Tuhan adalah tempat perlindungan. Ya, kita sudah mendengar bahwa Daud datang kepada Tuhan ya di dalam kemahnya. Kita sudah mendengar bahwa kemahnya ini adalah kemah yang sangat rapuh, yang terbuat dari tenda. Tetapi Daud menempatkan tenda itu sebagai tempat perlindungan yang aman. Kita sudah mendengar bagaimana ada berbagai macam perlindungan yang Tuhan nyatakan. Yang pertama adalah di dalam bahtera, yang kedua adalah di tanah Goshen. Sekarang kita akan lihat yang ketiga, perlindungan yang ada di dalam hubungan Rut dengan Boas. Ya, jadi kita akan mendengar kisah Rut. Ya, kisah Rut. Jadi Rut adalah seorang perempuan, ya, yang disebut juga adalah seorang janda dari bangsa Moab. Rut sebelumnya menikah dengan Mahlon, ya. Dalam Rut yang pertama disebut, ya. Rut ini menikah dengan Mahlon, putra sulung dari Elimelek. Ya. Pada saat itu terjadi kelaparan di Bethlehem, di tanah Yudea, sehingga keluarga dari Elimelek ini ada istrinya Naomi, ada anaknya Mahlon dan Kilion, pergi ke tanah Moab. Akhirnya mereka menetap di sana. Anak-anaknya ini menikah dengan perempuan Moab. Ya, Mahlon menikah dengan Rut, Kilion menikah dengan Orpa. Ya. Tetapi setelah lama-kelamaan terjadilah musibah di dalam rumah tangganya Naomi. Pertama Elimeleknya dulu meninggal. Ya, setelah itu kedua anaknya Kilion dan Mahlon pun meninggal. Sehingga mereka meninggal tapi tanpa ahli waris, tidak punya keturunan. Tapi akhirnya Naomi kembali ke negeri asalnya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Rut, Naomi, dan Orpa ini mereka akhirnya ke tanah Bethlehem, ya. Dan Naomi nanti bertanya kepada Rut dan Orpa, ya. Dan akhirnya Orpa tidak kuat. Akhirnya Orpa ini kembali ke tanah asalnya. Tetapi Rut, dia tetap setia kepada Naomi dan Allahnya Naomi. Ya, sehingga Rut ini berganti nanti kebangsaannya. Dia meninggalkan semua ilah-ilahnya dan dia hanya menyembah kepada Tuhan. Kita baca dulu di dalam Rut 1 ayat yang ke-6. Rut 1 ayat yang ke-6. Rut 1 ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan dia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Iya, terima kasih. Sampai situ dulu. Jadi kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Jadi ada 3 janda yang sama-sama punya kesusahan yang sama. Ya, saya yakin yang lebih susah ini adalah Naomi karena suaminya dan kedua anaknya mati atau meninggal. Bahkan ketika Naomi di tanah Bethlehem, karena Naomi artinya kesukaan, ya. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, ya, tetapi panggillah aku Mara, sebab yang pahit telah Tuhan berikan." Ya. Tapi ketika ada kelaparan di tanah Bethlehem dan setelahnya timbullah juga kelimpahan makanan. Ya,
ya, kelimpahan makanan. Dalam ayat yang ke-6 ini, kemudian mereka berkemaslah, ya, pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia telah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ya, kalau kita lihat di sini, makanan pada zaman dulu adalah makanan yang jasmani. Ya, makanan yang jasmani, gandum, jelai. Ya, berarti Tuhan memperhatikan umatnya itu dengan cara memberikan makanan. Ya, secara jasmani ini adalah makanan yang dimakan melalui mulut, ya. Karena jelai yang nanti akan ada di kebun Boas adalah sejenis gandum lah ya, sejenis gandum atau padi-padian yang nanti akan digunakan untuk mengolahnya menjadi roti, ya. Tetapi harga jelai ini lebih murah dibandingkan gandum. Ya. Kalau sekarang kita dapat bedakan saja ya. Kalau pemerintah sekarang memberikan beras untuk masyarakat miskin, ya, disebut raskin, ya, beras miskin. Ya, itu kalau misalnya kita bandingkan dengan beras premium itu jauh sekali. Nah, itu diibaratkan jelai dengan gandum itu seperti itu. Ya. Jadi ketika Tuhan memperhatikan umatnya, Tuhan memberikan jelai, ya, menjadi sumber makanan pokok bagi manusia. Tapi ternyata jelai juga sumber makanan pokok bagi ternak, ya, bagi ternak dan orang-orang miskin. Ya. Jadi lawatan Tuhan akhirnya nanti sampai tadi ke kota Bethlehem. Jadi Bethlehem ini artinya rumah roti. Ya, rumah roti yang sebenarnya harusnya di situ sumber pangan, ya, sumber makanan. Tapi pada zaman kelaparan, Bethlehem pun juga terkena imbasnya. Ya, roti di sana susah. Ya. Nah, kita lihat sekarang, jadi kita akan lihat secara rohani. Jadi dalam hal yang rohani, lawatan Tuhan terhadap umatnya ini berbentuk makanan firman Tuhan. Ya. Jadi ketika firman Tuhan itu diberikan kepada umatnya, lawatan Tuhan ini dia berfungsi, ya, untuk menolong, yang pertama adalah untuk menolong umatnya, yaitu Israel. Sebab telah terjadi kelaparan yang sangat hebat pada sebelum Tuhan memberikan makanan atau kelimpahan. Ya, jadi lawatan Tuhan terhadap umatnya berbentuk makanan firman Tuhan, yaitu untuk menolong. Yang kedua adalah itu untuk memberikan belas kasih Tuhan kepada Rut. Jadi kisah ini sebenarnya kalau kita lihat peristiwa besar tentang terjadi kelaparan dan juga tentang terjadinya kelimpahan, ya, salah satu bentuk rancangan Tuhan kepada Rut. Ya, jadi Tuhan memberikan makanan firman Tuhan atau di sini kelimpahan firman Tuhan supaya Rut ini kembali atau Rut ini nanti menjadi orang yang menetap di Bethlehem. Ya, kalau misalnya tidak pernah terjadi kelimpahan, Rut, Naomi, dan Orpa itu tidak akan pernah kembali ke Bethlehem. Tetapi karena terjadi kelimpahan, Tuhan rancangkan, ya, rancangkan yang terbaik bagi Rut. Kita lihat dalam Rut 2 ayat yang 10. Rut pasal 2 ayat yang 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing?" Iya, nah, jadi memang firman Tuhan atau lawatan Tuhan berbentuk firman Tuhan di sini untuk menolong umat Israel, tetapi juga
firman Tuhan atau makanan pada zaman dulu ini untuk memberikan belas kasihan, ya, belas kasihan kepada Rut. Ya, oleh sebab itu banyak kejadian-kejadian besar yang ada di muka bumi ini bisa jadi Tuhan izinkan atau di sekitar kita atau di pekerjaan kita. Kejadian besar itu bisa jadi Tuhan izinkan supaya Tuhan melimpahkan belas kasihannya yang besar kepada kita. Ya. Nah, kita akan lihat sekarang kalau lawatan Tuhan ini sangat penting bagi kita. Pertanyaannya bagaimana syaratnya untuk kita mendapat lawatan Tuhan? Ya, kita belajar sekarang dari kisah Rut. Ya, lawatan Tuhan, Tuhan memperhatikan umatnya. Nah, kita lihat bagaimana syaratnya. Yang pertama kita lihat dari Rut. Ya, Rut ini menerima panggilan Tuhan. Ya, jadi syarat mendapat lawatan Tuhan adalah yang pertama kita menerima panggilan Tuhan. Nah, bukti Rut menerima panggilan Tuhan yang A, ya, ketika Rut dipanggil melalui makanan, ya, Rut ini mau meninggalkan bapak dan saudaranya, ya, bapak dan saudaranya atau keluarganya, ya, untuk menjadi orang asing di tanah Israel. Ya. Dan juga yang B adalah Rut meninggalkan tanah kelahirannya. Tadi adalah bapak, keluarganya semuanya ditinggalkan. Yang B adalah Rut meninggalkan tanah kelahirannya dan juga Allahnya. Nah, kalau kita punya Allah yang lain pada hari ini, kita harus tinggalkan. Ya, saya tidak tahu. Ya, banyak kadang-kadang kita terpaku dengan adat-adat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita hati-hati dengan segala sesuatu yang nanti akhirnya menentang firman Tuhan. Jadi ada adat yang bisa dipertahankan, tapi juga ada adat yang melawan firman Tuhan. Itu harus ditinggalkan. Ya, jadi Rut ini harus meninggalkan tanah kelahirannya. Nah, artinya di sini adalah pengaruh-pengaruh dunia. Ya, kalau kita menerima panggilan Tuhan, kita tinggalkan, ya, saudara kita. Artinya di sini bapak dan saudara kita. Ingat, kalau kita dulu belum punya Bapa Kristus, siapa Bapak kita? Ya, disebut juga iblislah yang menjadi bapamu. Ya, makanya kalau kita tidak berbapa Tuhan, kita pasti berbapa iblis. Nah, kalau kita mau meninggalkan Bapa kita yang dulu, nah, kita menerima panggilan Tuhan. Ya, itu yang B, meninggalkan tanah kelahiran. Ini artinya pengaruh-pengaruh dunia dan ilah-ilah yang ada di tanah Moab. Kita harus selalu ingat bahwa pengaruh dunia ini akan membuat anak-anak Tuhan meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau ada pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh dunia ini yang nanti akan menyeret kesetiaan kita. Ya. Sekarang yang C. Ya. Rut 1 ayat 9 sampai 11. Jadi syarat kita mendapat lawatan Tuhan, kita menerima panggilan Tuhan. Dan bukti kita menerima panggilan Tuhan, kita meninggalkan bapa kita yang dahulu, dan juga tanah kelahiran, yaitu pengaruh-pengaruh dunia. Dan sekarang yang C, meninggalkan keinginan daging. Ya, Rut 1 ayat 9. Rut 1 ayat 9,
Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, Ya, tapi Naomi "Pulanglah, berkata, pulanglah, anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku 14 bersuami." langsung. Ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Ya, jadi ketika ditawarkan sesuatu yang mengenakan bagi daging, ya pertama mereka semua, Naomi dan Orpa, tetap mau setia kepada Rut dan juga kepada Allah Israel. Tetapi ketika didesak oleh Naomi, tinggalkan aku, tidak mungkin saya bersuami lagi, tidak mungkin saya memiliki anak pada hari ini, ditunggu ya sampai anak itu besar sehingga kalian berdua bisa punya suami dari anak saya, tidak mungkin. Nah, tapi akhirnya Orpa ini karena kedagingannya yang kuat, ya Orpa lebih memilih kembali. Ya, tetapi Rut dia tidak memilih kembali. Dia tetap berpaut kepada Naomi. Ya, jadi ciri kita menerima panggilan Tuhan, kita bisa meninggalkan keinginan daging. Ya. Selalu ingat bahwa keinginan daging ini menjadikan kita orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Ya, jadi pengaruh dunia tadi membuat kita tidak setia, tapi keinginan daging membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, jadi kita kembali, syarat untuk mendapat lawatan Tuhan, yang pertama menerima panggilan Tuhan, yang kedua Rut menerima pilihan Tuhan. Rut 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Rut 2, Ayat Rut yang, bertemu dengan Boas. ya, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. ya. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Ya, pada saat itu Naomi tidak tahu bahwa Rut ini ke ladangnya Boas. Ya. Nah, kita lihat sini, akhirnya Rut itu menerima pilihan Tuhan. Dan ketika Rut menerima pilihan Tuhan, Rut ini masuk dalam ladangnya Boas. Nah, ini kuncinya nanti. Ya, Rut ini nanti akan mendapat perlindungan. Ya, kalau Rut tidak ada di ladangnya Boas, Rut tidak akan mendapat perlindungan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Boas ini adalah gambaran dari Yesus. Ya, gambaran dari Yesus. Dia sebagai nanti suami. Ya, dan kita ini adalah gambaran dari Rut. Ya, dari bangsa kafir. Ya. Jadi kalau kita mau nanti masuk dalam lawatan Tuhan, ya, kita harus di sini masuk di dalam ladangnya Boas. Ya. Ini adalah ladang mempelai. Ya, ladangnya Tuhan, ladang mempelai. Nah, di ladang ini nanti Rut ini mendapatkan kemurahan, belas kasihan dari Tuhan. Belas kasihan di sana, Rut mendapat belas kasihan dari Boas. Nah, kita juga kalau kita ada di ladangnya Boas, di ladangnya Tuhan, kita nanti akan semakin nyata kemurahan dan belas kasihan Tuhan
diberikan kepada kita. Ya, sehingga kalau di luar ladangnya Boas, Rut tidak mendapat belas kasihan dari Boas. Ya, begitu juga kalau Rut meninggalkan ladangnya Boas, ya nanti dia kehilangan belas kasihan Tuhan. Sama nanti nasibnya sama seperti Orfa. Nah, tapi kita lihat di sini, dasar dari pelayanan kita di ladangnya Tuhan diawali dengan memungut jelai. Ya, diawali dengan memungut jelai untuk dimakan. Ya, kita ingat tadi jelai ini gambaran dari firman Tuhan. Ya. Ya, kalau kita mau dilawat oleh Tuhan, kita harus sikapnya seperti Rut. Dia memungut apa yang jatuh. Ya, apa yang jatuh, apa yang tercecer, dia pungut, dia hargai. Satu pun tidak ada yang hilang dari pandangannya Rut. Ya, boleh dibaca di ayat yang keempat. Ya, karena Rut ini giat, akhirnya Boas ini tertarik kepada Rut. Ayat yang keempat, Ya, lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? ya, barulah Boas tertarik. Wah, ini perempuan berbeda dengan yang lain. Ya, dari manakah perempuan itu? Teruskan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Ya, Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari ya, pagi dia sampai terus sekarang. sibuk dari pagi sampai sekarang. Teruskan. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Iya, ini luar biasanya Rut dengan kerja keras di ladangnya Boas. Ya, dia memungut jelai-jelai yang sudah berceceran, dan disitulah hati pandangan Boas ini tertarik kepada Rut. Ayat yang ke-8 boleh? Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, Ya, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. ya. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Ya, ada perlindungan. Nah, jadi kalau kita memungut jelai, disitulah letaknya perlindungan ya dari Boas, karena kita dari Tuhan. Teruskan. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, Jika engkau haus, pergilah ke tempayan. dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut Lalu menyembah sujudlah Rut menyembah. dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripada kamu? Sebab Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Ya, jadi di dalam kita memungut jelai, disitulah di mana Tuhan tertarik. Nah, contohnya seperti siapa? Seperti Maria. Ya. Ya, ada dua gambaran orang Kristen, ya, Maria dan Marta. Ya, Tuhan tidak tertarik kepada Marta, tetapi Tuhan tertarik kepada Maria. Tuhan juga tertarik kepada di sini Rut, Boas kepada Rut. Ya. Di sana banyak perempuan-perempuan, tetapi Boas tidak tertarik. Tapi ketika dilihat oleh Boas, Rut ini dia dari pagi terus sampai sekarang, dan dia tidak pernah berhenti seketika pun juga. Ya, ini bukti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita diberikan firman Tuhan, ya,
ketika ada pemberitaan firman Tuhan, kalau kita mau menghargai firman Tuhan, ya, kalau kita mau menghargai dan bisa menikmati firman Tuhan, nah disitulah letak di mana Tuhan tertarik kepada kita. Ya, Rut ini sibuk memungut dan mengumpulkan jelai dan tidak berhenti. Ya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Ya, tadi bukti tadi adalah syarat kita mendapat lawatan dari Tuhan, atau syarat Rut mendapat lawatan dari Boas kalau pada zaman dahulu. Tadi yang pertama menerima panggilan Tuhan, yang kedua Rut akhirnya bekerja di ladangnya Boas. Ya, menjadi pilihan. Nah, bagi kita sekarang menjadi pelayan Tuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga, dikhususkan ya oleh Boas. Ya, ketika Boas melihat Rut ini berbeda dengan yang lain, Rut ini dikhususkan. Ya. Ya, sampai ketika mau pulang pun Rut ini dikasih makan. Ya. Ya, dikasih makan terus dikasih bekal. Boleh lihat yang ke-14? Rut pasal 2 ayat 14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cukai ini. Ya, ini sudah dikhususkan oleh Boas, terus kan? Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu. Dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Ya, kalau sebelumnya Rut ini mendapat jelai, ya, tapi kalau sudah dikhususkan, Rut ini mendapat gandum, ya, yang terbaik, bukan jelai lagi, ya. Ayat 15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, terus dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Ya, sampai kalau ada berkas yang harusnya tidak boleh diambil oleh orang asing, itu nanti dikumpulkan ke lumbung, ya. Tapi kalau misalnya Rut ini kalau ngambil berkas yang sudah dikumpulkan, biarlah dia ambil, ya. Terus kan? Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, ya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bayangkan, ya, ketika mau menyabit, biarlah kalau misalnya sabit itu pura-pura lah yang berceceran itu harusnya jangan sampai banyak berceceran, tapi ini biarlah banyak yang berceceran, biarlah dia ambil. Oh, bayangkan begitu istimewanya Rut di hadapan Boas. Teruskan ayat 17. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Ya. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya. Ya, kira-kira seefa jelai banyaknya. Cukup dulu sampai situ. Ya. Nah, jadi itu hari di mana Boas bertemu dengan Rut, dan benar-benar Boas ini tertarik kepada Rut. Nah, kita lihat ketika Boas mengkhususkan Rut, ya, kita lihat ketika Boas ini mengkhususkan Rut, kita baca di dalam Rut 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Ya. Rut pasal 3 ayat ke-8. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu. Ya. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Ya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang yang wajib menebus kami. Ya. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi
daripada yang pertama kali itu. Ya, nah jadi kita lihat di sini waktu tengah malam di mana Boas sedang bekerja, Ruth juga akhirnya ya sedang bekerja, dan sebelumnya ya Ruth ini dipesankan oleh Naomi ya supaya Ruth ini nanti ke tempatnya Boas ya, karena tengah malam keadaan itu sudah gelap sekali. Akhirnya Ruth ini tidur di kakinya Boas ya, tidur di kakinya Boas ya. Jadi banyak pelayan wanita, tetapi Boas tidak tarik pada satu pun dari mereka. Hanya Ruth saja yang menarik hati dari Boas. Nah, kita akan lihat sebelum Ruth sampai ke kaki Boas, ya kita lihat ada persiapan khusus, ya seperti perempuan ya mau bertemu dengan pujaannya, ya mau bertemu dengan pujaannya. Ada persiapan khusus. Rut 3 yang pertama. Nah kita lihat sekarang belajar dari persiapan Rut untuk bertemu dengan kakinya Boas. Ya. Rut pasal 3, Rut dan Boas di tempat pengirikan. Ya. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Ya. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Ya. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum." Iya. Nah, jadi kita lihat sini persiapan ya untuk selanjutnya. Rut ini bisa nanti dipinang oleh Boas. Yang pertama, mandi dulu. Di sini siapa yang mau ketemu pacarnya tidak mandi dulu? Itu persiapan paling utama, itu mandi. Pada saat itu karena Rut ini bekerja dari pagi sampai petang. Sudah pasti ya, apalagi Rut sudah capek, pasti bau. Ya. Dan ketika sudah ada bau tidak sedap, yaitu buat kalau laki-laki, ya kalau laki-laki memang egois, padahal dia juga tetap bau. Tapi kalau laki-laki mencium, kalau calonnya ini bau, wah ilfil pasti. Bau badan, bau mulut. Ya, sama mandi dulu. Nah, di sini artinya yang rohani, kita tidak bicara yang jasmani. Nah, jadi kalau kita mau nanti mendapat perlindungan, kita mau disucikan terlebih dahulu, ya, dengan mandi air firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu seperti air yang membersihkan semua kotoran-kotoran dosa kita. Dan yang kedua, berpakaian bagus. Ya, kita pasti tahulah kalau misalnya kita mau ketemu dengan calon, ya pasti kita menggunakan pakaian yang terbaik. Nah, di sini artinya Rut ini mengganti pakaian lamanya dengan pakaian yang terbaik. Pakaian lama diganti dengan pakaian pesta. Ya, begitu juga kita. Pakaian kita nanti akan dilihat oleh Tuhan. Ingat ada orang yang diundang, dia tidak memakai pakaian pesta. Ya. Itu adalah umpama. Ya. Perumpamaan. Mungkin kita berkata, jahat banget Tuhan. Kau mengusir orang yang tidak berpakaian pesta. Itu arti yang rohani. Ya. Jadi kita harus menanggalkan pakaian lama, mengganti dengan pakaian pesta. Ya, makanya kalau orang mengganti pakaian baru, atau orang memakai pakaian,
dia pasti melepaskan dulu pakaian lamanya. Ya, tidak ada orang pakai pakaian bagusnya di luar, pakaian kotornya di dalam, tidak mau ditanggalkan. Ya, jadi pakaian yang compang-camping, yang bau harus diganti dengan pakaian pesta. Dan yang ketiga, dikatakan di sini beruraplah. Beruraplah, kita mendengar kemarin kebaktian Padang, ya urapan ini memberikan keharuman. Ya, jadi kalau secara sederhana ya pakai minyak wangi. Ya. Jadi urapan yang di sini dalam arti yang rohani adalah urapan Roh Kudus. Ya, urapan ini yang membuat kita harum. Ya, harum ini menyenangkan hati Tuhan. Dan ciri orang yang berurap, kita sudah mendengar kemarin, dia pasti membawa damai. Itu paling sederhana. Kalau punya urapan, seperti yang kita dengar kemarin, dia membawa damai. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara bisa berkumpul bersama. Itu orang yang berurap atau ada urapan, dia bisa atau dia adalah orang yang membawa damai. Dan yang keempat, ya, di sini, tetapi janganlah engkau ketahuan ya kepada orang itu, dan bukan saja kepada Boas tidak ketahuan, tapi kepada semua orang. Jadi tidak ada yang tahu Rut itu akan bertemu dengan Boas pada malam itu. Jadi di sini pergilah, jangan diketahui semua orang. Ya, artinya di sini ada hubungan pribadi yang tidak diketahui semua orang. Apa itu hubungan apa? Doa. Ya, Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, Ya, masuklah ke dalam kamarmu, ya, tutuplah pintu, Ya. dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. ya. Nah, ini artinya yang keempat, ada hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa penyembahan. Karena kaki dari Tuhan itu adalah tempat, dikatakan dalam lagu tadi, adalah tempat yang paling indah di muka bumi, yaitu di bawah kakinya Tuhan. Kalau kita bisa seperti Rut. Nah, ayat terakhir saja, Rut 3 ayat 18. Ya, kalau kita bisa seperti Rut, dia mempersiapkan segalanya untuk bertemu dengan Tuhan. Rut 3 ayat 18. Lalu kata mertuanya itu, Ya, duduk sajalah menanti, ya, duduk sajalah menanti. anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Ya, alangkah baiknya kita baca bersama-sama ayat 18 ini. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti, anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Nah, di sini kalau kita lihat Rut dan kita sebagai gereja Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, ya bagaikan kita memungut jelai, dan kita giat terus dalam mengumpulkan jelai. Ya, kalau kita sudah giat dalam mengumpulkan jelai, nanti suatu saat dia akan bisa mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Dan sampai Boas dan sampai Rut ini nanti jadi pelayannya Boas, ya, sebagai istri. Nah, tapi kita lihat sini sebelumnya. Lalu kata mertuanya, duduk sajalah menanti, anakmu, sampai engkau mengetahui. Nah, inilah luar biasa kita kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita hanya duduk menanti, ya, sampai kita mengetahui bahwa perkara itu, bahwa kalau kita punya perkara, ya,
Kita lihat di sini, sebab orang itu tidak akan berhenti. Wah, bayangkan saudara, kalau kita punya Tuhan yang sudah memperhatikan kita, dia tidak akan pernah berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini. Jadi Tuhan itu tidak akan berhenti sampai dia menjawab semua pergumulan kita. Amin. Ya, kita nyanyikan Allah mengerti saja. Banyak perkara yang tak dapat membangun. Ya, kita percaya pada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berhenti memperhatikan kita, membereskan setiap apa yang ada dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Gembala ke depan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang bisa berlutut boleh berlutut. Kalau tidak bisa duduk aja. Segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari, datanglah, hampirilah Tuhan Yesus. Kalau dulu Rut datang pada Boas, Boas adalah gambaran Kristus, suami mempelai pria surga. Datanglah pada Yesus, hampirilah Dia, sembah, merendahkan diri di hadapan. Segala keluh kesah, unek-unek, beban hidup
persoalan, pergumulan, kebutuhan. Bawalah. Dia berkata, mari padaku semua orang yang letih lesu dan yang berbeban berat, berpikulan berat. Aku akan memberikan sentosa kelegaan kepadamu. Dia berikan kelegaan. Tadinya hidup terasa sesak, capek karena beban hidup, karena pikulan, karena persoalan. Terasa letih, lesu, lemah. Datanglah pada Yesus. Serahkan segala pikulan beban hidupmu. Dia berkata, mari padaku semua yang berletih lesu, berbeban berat, berpikulan berat. Haleluya. Dia akan terima kehadiran kita. Dia akan ambil alih semua pikulan kita. Dia berkata, aku telah mengangkat beban dari bahu, dari pundak kita, beralih ke pundaknya Tuhan. Dia menyelesaikan bagi kita. Kita pun terasa lega. Beban kita diambil alih oleh Tuhan. Tugas kita adalah menyerahkan beban kepada Tuhan. Tugas Allah adalah mengambil alih beban. Dia selesaikan semua beban hidup masa lalu yang masih banyak, kebutuhan, kesulitan, hutang piutang, banyak hal yang kita pikul di masa lalu. Belum yang sekarang, belum masa akan datang hari esok. Bawalah pada Tuhan. Tugas kita adalah menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan semua. Tuhan akan memikul. Tuhan akan mengambil alih. Sehingga kita terasa lega dalam hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
Saat hati terasa lemah, tak seorang pun mengerti beban. Kita berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa Hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat ada di altar kur. Sujud di altarku, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku.
altarnya sesuatu terjadi saat datang di altar. mujizat terjadi. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Benar Tuhan, saat kami datang ke bait-Mu, kami menyembah di altar-Mu Tuhan. Terjadi pertolongan bagi kami. Hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Suasana rumah tangga, pekerjaan dari yang tidak baik diubah menjadi baik. Penuh damai dari yang gagal menjadi berhasil. Itulah kuasa Tuhan dalam ibadah kami. Mengubah kegelapan menjadi terang, yang bersusah hati hidup di dalam sukacita surgawi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami memberi persembahan, biarlah Tuhan membalas berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Ya. Mempelai Tuhan pasti. Kita jalankan persembahan sekali untuk kasih. Aku senantiasa memandang Tuhan yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh karena domba berkuasa, kita bersorak, haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah domba berkuasa, kita bersorak, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Ya. Kita doakan mereka yang masih sakit, ya. Opu Romando, Ibu Yuli ada rencana operasi mata, Jessica Simanjuntak, Meipa, Cepanya. Ya. Laporan keuangan Kebaktian Padang.
Ya, demikian laporan keuangan. Kita tutup dalam doa, kita bagi berdiri. Kita menyatukan iman kita, berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa buat anak-anakmu, jemaatmu yang masih kondisi sakit. Opromando, perempuan bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Yuli juga akan rencana operasi mata. Bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Tangan dan tim dokter peralatan biarlah bisa menolong sehingga hasilnya baik dan pemandangan mata dari Bu Yuli bisa lebih baik lagi. Jessica Simanjuntak juga bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Mepa juga bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Cepanya juga bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Berkatilah setiap pribadi rumah tangga, juga usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati, berikan damai, sukacita di dalam rumah tangga, dan mereka bisa rukun, damai, saling mengasihi seorang dengan yang lain. Bangsa kami juga dari Sabang sampai Merauke, pemimpin-pemimpin kami dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RW, Pak RT. Tuhan berkati TNI Polri sebagai alat negara untuk menciptakan kondusivitas di negara kami. Tuhan pakai mereka dengan hikmat sehingga bangsa dan negara kami dalam keadaan damai. Terima kasih Tuhan, doa kami pasti Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Dan pulanglah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai, menjaga engkau sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan bersama.